Bab 937 Kejaran Tanpa Henti. Morgan mempercepat mobilnya, melintasi jalanan bersalju di pegunungan Alpen. Di belakang mereka, beberapa SUV hitam melaju dengan kecepatan tinggi, berusaha mengejar. Leona mencengkeram kursi dengan erat, sementara pria tinggi yang kini mereka ketahui bernama Klaus, dengan sigap mengisi ulang magazin senjatanya. "Mereka tidak akan berhenti sampai kita mati atau menyerahkan dokumen itu," kata Klaus dengan suara rendah namun tajam. Morgan mengangguk, matanya fokus pada jalanan licin di depan. "Maka kita harus memastikan mereka tidak punya kesempatan untuk menang." Salah satu SUV musuh mendekat dari sisi kiri, mencoba memotong jalur mereka. Morgan menekan pedal gas lebih dalam, lalu dengan gerakan tiba-tiba, dia menarik tuas rem tangan dan memutar kemudi. Mobil mereka berputar tajam ke kanan, membuat SUV musuh kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan, terjun ke jurang di bawah. Leona menahan napas. "Morgan, kita tidak bisa terus seperti ini. Mereka pasti sudah memberitahu yang lain untuk mengepung kita di perbatasan." Klaus mengangguk setuju. "Kita butuh rencana cadangan. Aku kenal seseorang di Innsbruck, Austria. Jika kita bisa sampai ke sana, kita mungkin punya peluang untuk lolos." Morgan memikirkan opsi yang mereka miliki. Dengan musuh yang memburu mereka tanpa henti, setiap detik berharga. "Baiklah. Kita menuju Innsbruck, tapi kita harus menghilang dari radar mereka lebih dulu." Tanpa peringatan, Morgan berbelok ke jalanan kecil yang lebih terpencil, diapit oleh pepohonan tinggi. Salju tebal menutupi jalur itu, tetapi Morgan tetap memacu mobil dengan kecepatan penuh. Salah satu SUV musuh masih mengikuti di belakang, ban mereka mencengkeram jalan dengan kuat. "Aku akan menghentikan mereka," kata Klaus sambil membuka jendela dan mengarahkan pistolnya. Dengan dua tembakan tepat, kaca depan SUV musuh pecah. Pengemudi kehilangan kendali, menabrak pohon, dan meledak seketika. Morgan tidak menoleh ke belakang. Ia hanya terus melaju, berusaha mencapai Austria sebelum semua rencana mereka hancur. Sementara itu, di Surabaya, Semira duduk di ruangannya dengan senyum penuh kemenangan. Dengan absennya Morgan, ia berhasil mengamankan beberapa proyek yang sebelumnya sulit didapatkan. Namun, ada sesuatu yang mengusiknya. "Bagaimana perkembangan di Zurich?" tanyanya kepada salah satu anak buahnya, seorang pria bernama Erik yang merupakan mantan agen intelijen. Erik menghela napas. "Morgan lolos. Orang-orang bank merchant tidak berhasil menangkapnya. Sekarang, dia mungkin menuju Austria." Semira mengetuk-ngetukkan jarinya di meja. "Jika dia selamat dan kembali, semua rencana kita bisa berantakan. Aku tidak ingin mengambil risiko. Pastikan tidak ada celah untuknya kembali." Erik mengangguk. "Aku akan mengurusnya." Semira tersenyum. "Bagus, karena jika Morgan kembali, dia tidak akan menemukan apapun yang tersisa untuknya." Di perbatasan Austria, Morgan dan timnya akhirnya tiba, tetapi jalanan telah diblokade oleh pasukan keamanan. Morgan melirik Klaus. "Katakan padaku bahwa kenalanmu bisa membantu kita keluar dari sini." Klaus mengeluarkan ponselnya, menekan nomor rahasia, lalu berbicara dengan cepat dalam bahasa Jerman. Setelah beberapa detik, dia mengangguk. "Kita punya waktu 5 menit sebelum mereka mengganti penjaga. Itu satu-satunya kesempatan kita." Morgan menggenggam tangan Leona. "Bersiaplah. Ini akan menjadi perjalanan yang panjang." Dengan napas tertahan, mereka menunggu saat yang tepat. Namun, mereka tidak menyadari bahwa bahaya yang lebih besar sedang mengintai di bayangan. Saat Morgan bersiap untuk melancarkan aksi mereka menembus perbatasan, Leona merasakan bulu kuduknya berdiri. Instingnya mengatakan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menunggu mereka di balik blokade ini. Klaus tetap tenang, meskipun ekspresi matanya menunjukkan ketegangan yang luar biasa. "Saat aku memberi isyarat, kita bergerak," bisik Klaus. Tangannya erat menggenggam pistol yang sudah terkokang. Morgan hanya mengangguk, fokusnya tetap pada jalur pelarian mereka. Di seberang jalan, Erik berdiri di antara bayang-bayang, mengamati dengan kacamata termal. Dia sudah menebak kemana arah pergerakan Morgan dan timnya. "Kalian pikir bisa kabur semudah itu?" gumamnya sambil tersenyum tipis. Dia lalu memberi sinyal kepada pasukannya yang telah bersembunyi di beberapa titik strategis. Detik demi detik berlalu seperti ledakan yang tertahan. Lalu, Klaus memberi isyarat. Morgan langsung menginjak pedal gas, dan mobil mereka melesat menuju celah yang sempat terbuka. Para penjaga perbatasan belum sempat bereaksi ketika kendaraan mereka sudah melewati barikade pertama.
Namun, suara ledakan keras mengguncang malam ketika ranjau tersembunyi di ledakan, membuat mobil mereka terhuyung. Morgan dengan cepat mengendalikan kendaraan, namun mereka sudah terjebak dalam jebakan yang disusun Erik. Sial, seru Leona sambil meraih senjata. Dari segala penjuru, pasukan bersenjata lengkap muncul, menodongkan senjata mereka ke arah mobil Morgan. Keluar dengan tangan di atas kepala. Suara Erik bergema, penuh kepastian. Tidak ada jalan keluar. Morgan menatap Klaus dan Leona. Percaya padaku, tanyanya. Leona mengangguk tanpa ragu, sementara Klaus hanya tersenyum tipis. Baiklah, kata Morgan, lalu tiba-tiba menginjak pedal gas sekuat tenaga, membuat ban berdecit dan kendaraan mereka berputar dengan liar. Dalam sekejap, Klaus melempar granat asap yang langsung memenuhi area sekitar. Erik dan anak buahnya terpukul mundur sejenak, cukup lama bagi Morgan untuk menabrak pagar pembatas dan meluncur ke jurang di bawah. Mereka gila, Erik mengumpat, berlari ke tepi jurang dan melihat ke bawah. Tidak ada tanda-tanda mobil itu. Namun, di bawah sana, di balik bayangan malam, Morgan dan timnya sudah keluar dari mobil yang kini tenggelam di sungai beku. Mereka merangkak keluar dengan cepat sebelum pihak Erik menemukan mereka. Nafas mereka memburu, tubuh menggigil dalam udara dingin, tetapi mereka masih hidup. Klaus tersenyum. Selamat datang di permainan sebenarnya, Morgan. Ini baru pemanasan. Morgan menatap ke depan, ke arah pegunungan yang gelap dan penuh bahaya. Kita belum kalah. Kita akan kembali, dan saat itu terjadi, mereka akan menyesali telah mengejar kita. Di kejauhan, Erik menghubungi Semira. Mereka lolos. Tapi ini belum berakhir. Semira hanya tertawa kecil. Aku harap begitu. Karena jika Morgan kembali, pertarungan sebenarnya baru akan dimulai.